34 produk berbahaya yang baru saja dirilis oleh BPOM. Aku sendiri pernah mereview hampir ke 34 produk tersebut dan sudah kuumumin dari 2 atau 3 tahun sebelumnya. Tapi satu yang paling menarik perhatian adalah krim MC. Aku pernah review langsung di depan yang diduga oleh brand ownernya. Kita lihat videonya. Aku boleh tanya di depan orangnya langsung kali ya. Aku pernah check out punya Kak Sel, tapi di salah satunya itu ada yang polosan. Ada produk yang salah satunya itu MC judulnya. Itu polosan. Itu dari Kak Sel atau bukan? Itu produknya dari aku. Oke. Tapi kan nggak ada etiket birunya. Soalnya aku ada beli beberapa nggak ada etiket birunya. Tapi yang dari kami itu pure ada etiket biru. Dan itu juga cuma 3 bulan, 4 bulan. Karena kami juga udah ditegur langsung sama orang Bepom. Ditegur memang. Ditegur. Cut. Sudah tidak ada. Nah, di video tersebut, diduga ownernya itu mengakui bahwa produk tersebut sudah ditegur oleh BPOM dan sudah ditarik oleh brand ownernya. Bukan cuma mereview di depan brand ownernya, aku sendiri sudah melaporkan ke BPOM pada tahun 2023 dan pada tahun 2024. Aku chat pimpinan BPOM-nya langsung. Aku agak menyesalkan kenapa baru 2025 diumumkan ke masyarakat. Karena kalau diumumkan pada tahun 2023 dan tahun 2024, pada waktu itu konsumennya masih banyak, yang beli masih banyak. Sehingga kalau diumumkan pada waktu itu dan orang jadi nggak pakai, itu artinya BPOM menyelamatkan banyak wanita Indonesia. Tapi kalau diumumkan tahun 2025, menurutku sudah agak terlambat ya. Karena aku sudah lihat juga penjualannya sudah hampir tidak ada lagi, tidak didistribusikan lagi. Jadinya kalau diumumkan tahun 2025, jadinya hanya menimbulkan huru-hara aja, hanya menimbulkan polemik saja. Yang pakai juga hampir tidak ada lagi. Ya tapi ya sudahlah ya. Lebih baik terlambat daripada tidak diumumkan sama sekali. Tapi emang prosesnya selama itu ya. Hampir 2 tahun baru diumumkan. Dan juga ada beberapa brand yang sudah terbukti, bahkan ada etiket biru, ada juga yang pakai merkuri, abal-abal, tapi nggak diumumkan. Ada juga nih produk yang sudah terbukti nih, 2 produk beda, tapi NA-nya sama. Itu juga nggak ada yang diumumin. Kriteria pengumuman BPOM ini seperti apa? Nah, sekarang kita mau belajar nih, bisa nggak sih produk berbahaya itu dipenjara? Kan banyak yang bilang, wah penjara tuh sudah diumumkan oleh BPOM, saatnya dipenjara. Ini bukan produk berbahaya ya. Ini body butter kefir terbaru gua. Bisa nggak dipenjara? Mari kita lihat ya, ini di temuannya. Itu krim MC, itu tidak ada pemiliknya. Diduga brand ownernya sendiri itu mengaku bahwa MC itu sudah tidak diedarkan lagi. Dan produk yang seperti ini punya, sebenarnya itu bisa dipalsukan oleh siapa saja, bisa dibuat oleh siapa saja. Ya nggak ada brandnya, nggak ada mereknya, jadi yang mau dituntut tuh siapa? Bingung juga kan? Siapapun juga bisa tiru produk seperti ini punya. Kalau soal dipenjara atau enggak, aku setuju sih. Kemarin Mira Hayati dipenjara karena skincare-nya di dalamnya terbukti mengandung merkuri. 34 produk ini, 32 brandnya, itu ada nama PT-nya. PT-nya jelas. Yuk bisa yuk 32-nya kita masukin penjara semuanya supaya kapok dan nggak pakai merkuri dan penyalahgunaan hidroquinone lagi.